Personil yang saya bawa di dalam merebut pesawat itu hanya 6 orang. 7 dengan saya. Pak Benny datang, kukul. Ya itu, sok kamu ditugaskan sekali ini, tidak ada kata-kata kembali kalau kamu tidak sukses. Jadi kamu berangkat ini, berangkat tugas, dan untuk tidak kembali. Teman-teman tidak kembali itu maksudnya apa? Ya mati, saya bilang. Tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, tentara profesional. Salam prajurit, salam merah putih. Welcome to podcast Puspen TNI. Terima kasih Anda masih menyaksikan channel kami tentunya di podcast Puspen TNI. Tidak lupa saya menyapa Sobat TNI yang penuh dedikasi dan loyalitas yang saat ini masih setia menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Sobat TNI tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sobat TNI, masih ingatkah peristiwa yang cukup menggemparkan dunia saat itu di tahun 1981? Adalah Operasi Senyap Komando Pasukan Sandi Yuda. Dalam membebaskan sandera, pembajakan pesawat DC-9 milik maskapai penerbangan Garuda Indonesia atau dikenal dengan peristiwa Waila di Bangkok, Thailand pada tanggal 31 Maret 1981. Peristiwa ini tercatat sebagai peristiwa terorisme pertama hingga saat ini. Pembajakan Waila menjadi satu-satunya aksi terorisme dalam sejarah maskapai penerbangan Indonesia. Dan saat ini telah bergabung bersama saya figur mantan prajurit resimen para komando angkatan darat RPKAD atau sekarang lebih dikenal dengan Kopassus. Sekaligus pelaku sejarah pembebasan pembajakan pesawat Garuda DC-9. Beliau adalah Letnan Kolonel Purnawirawan Untung Suroso. Assalamualaikum Pak Untung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Untung, saya mau nanya sebelum saya banyak berbicara kepada Pak Untung. Sekarang Pak Untung usianya berapa ya? Saya usia, ya kalau orang bilang baru 83 Baru 83 Pak Untung ya. Kalau nggak salah Pak Untung ini lahirnya di hari Minggu Legi ya Pak Untung ya? Ya, hari Minggu Legi. Alhamdulillah ya Allah, luar biasa. Sampai saat ini Pak Untung masih dalam kondisi sehat ya Pak Untung ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum saya bertanya lebih jauh tentang cerita Pak Untung, sejak kapan sih Pak Untung ini masuk RPKAD? Atau apa sih yang mendorong Pak Untung masuk RPKAD yang sekarang dikenal sebagai Kopassus? Ya. Dulu waktu kecil revolusi Belanda itu merebut kota Wonosobo. Datang tuh pesawat menembak dan ngebom Wonosobo. Saya melihat, oh itu begitu sopir pesawat. Saya bilang, begitu sopir pesawat tuh. Semenjak itulah saya besok akan menjadi sopir pesawat. Ya. Tapi hanya sayang, sekolah saya tidak kepada sopir pesawat. Sekolah saya jadi guru. Selanjutnya saya pulang dari Wonosari, Gunung Kidul. Melihat saya mau jadi guru tempatnya. Itu saya datang pulang ke Jogja. Ada apa ini rame-rame? Ada demonstrasi. Demonstrasi apa? Itu tentara baju loreng, baret coklat, lempar pisau di mobil, menembak balon di mobil. Saya lihat itu, waduh, ini tentara apa sih? Ini tentara nantinya yang hebat, nanti jadi tentara terjun, tentara angkatan laut, tentara angkatan darat. Satu, waduh, kalau begitu saya harus daftar ini. Saya langsung, Pak, saya daftar jadi ini tentara ini boleh nggak? Boleh. Nggak selang lama saya dipanggil ke Semarang untuk lanjutan tes ini, masuk Kopassus sekarang. Saya di Semarang 3 hari, saya dipanggil untuk jadi tentara ini pendidikan ke Semarang lagi. Sampai Semarang,
Pendidikannya tidak di sini, pendidikannya di Jombang. Jombang itu mana? Jawa Timur. Berangkat ke Jombang, dididik waktu itu. Awal 60, terus lulus tahun 61, lupa bulannya lupa. Terus saya dibawa ke Bandung, di asrama sekarang Batu Jajar. Sudah di situ mulai acara latihan komando. Pak Untung, jadi yang menarik Pak Untung pada saat Pak Untung mendaftar Kopassus, yang pertama terjun payung itu. Terjun payung. Kemudian selain itu menembak atau melempar pisau? Tidak, saya hanya terjun payung. Nanti kalau saya sudah terjun payung, saya bisa segala macam nanti. Nanti terjun payung kan jarang orang yang berani, jarang orang yang bisa. Iya. Memang iya waktu itu. Oke, itu yang Pak Untung memang betul-betul mendorong niat masuk Kopassus. Iya. Sobat TNI, jangan kemana-mana. Stay tune podcast Puspen TNI. Pak Roso, banyak pengalaman-pengalaman tugas yang sudah Bapak laksanakan, baik di Irian, di Kalimantan, bahkan ke Kalimantan Bapak juga sudah bolak-balik penugasan ke tempat tersebut. Nah, saya dengar Bapak juga mendapat perintah untuk berangkat ke Bangkok dalam rangka pembebasan pembajakan pesawat Garuda DC-9. Nah, waktu itu Pak Roso ada di mana itu, Pak? Waktu itu saya dapat surat perintah rahasia. Rahasia, Pak ya? Surat perintah rahasia sekolah Intel di Bogor. Saya kan di perumahan, ya, di komplek juga. Saya berangkat, nunggu di kantor piket. Selama saya nunggu begitu, saya lihat ini badan grup kok mondar-mandir ada apa ini? Kayaknya ada tugas baru ini. Komandan, itu yang di piket siapa di kantor piket? Pak Roso, Pak. Suruh ke sini. Cepet sini, cepet. Sok, kamu ikut. Kamu sekarang saya tugas, nggak usah sekolah Intel. Kamu sekarang saya tugas baru. Pesawat kita sekarang dibajak. Saya hanya siap-siap aja. Terus itu pasukan sudah siap. Kamu pilih 60 orang. Saya pilih 60 orang, misah. Kemudian sudah begitu, semua yang ada ini yang 60, yang 30, yang 6 dengan kamu, kamu latihan menembak sekarang. Menembak. Tembak. Dihitung. 10. Peluru masuk semua. Nah, terus sudah latihan nembak, ya sudah siang. Dipanggil sama Pak Sitorus. Iya. Panggil tuh Roso, suruh kembali. Dipanggil Pak Roso, suruh kembali ke kantor. Saya sendiri apa semua? Balik lagi, Pak. Yeah. Pak Roso aja apa semua? Ya semua. Okay. Pak Roso semua balik ke kantor. Baru balik ke kantor, Pak Roso dipanggil ke kantor pusat. Saya bilang, waduh, sudah nggak ada sempat nih. Terus saya dipanggil ke Danjen. Setelah kembali, sudah waktunya sudah jam 3 sore. Jam 3 sore, Pak? Iya. Saya bilang, waduh, dari pagi nggak ada minuman, nggak ada makanan nih. Baru kelitih-kelitih saya mau jajan. Roso, diperintahkan ke Tebet sekarang menghadap Pak Beni. Sebelum jam 4 sudah di sana. Berangkat lagi semua pakai truk. Berangkat ke Pak Beni, ke Tebet. Sampai sana, yang masuk jangan semua. Yang mau ke pesawat aja, Sok. Ya. Saya bilang, kamu ikut masuk. Sampai di dalam, ini pakai baju rompi. Ini baju anti peluru. Iya. Saya pakai, dibagi pistol. Iya. Dibagi pistol, ya itu tadi Pak Beni ngomong, ini pistol kalau kamu tembakan nggak bunyi. Nah, saya bilang, memang pelurunya macet, Pak. Apa? Memang pelurunya macet.
dasar loh. Nggak tahu bagaimana ada suara duk begitu. Karena apa tuh? Kayaknya Pak Benny yang nembak. Kok nggak dor? So, coba dibuka itu baju kamu. Tak buka begini. Gosong Pak. Tuh, kalau pakai baju anti peluru ditembakannya gosong. Oh, baik. So, mau jadi komandan nih, sini. Itu dipakein perlengkapan itu. Iya. Kopernya buka ganti koper itu. Terus dipasangi kayak beginian ini. Iya. Di kuping, di kepala, semua ada. Terus saya nanya, ini apa Pak? Itu perlengkapan kamu untuk tugas nanti. Itu buatan Amerika. Itu semua kalau kamu ngomong akan kedengaran semua radio seluruh dunia. Makanya kamu jangan ngomong sembarangan. Terus ini kacamata kamu pakai kalau memang masuk pesawat. Kalau tidak masuk pesawat jangan kamu pakai. Nanti itu di dalam kegelapan yang kayak apa gelapnya semut aja kelihatan. Jadi nanti kamu kalau pakai ini masuk ke dalam mau bunuh pembajak, kamu tahu pembajaknya itu yang mana Pak. Nah saya hanya nanti perintah dari saya 1, 2, serbu. Pak Roso, sepanjang Bapak mendapatkan perintah ini untuk menuju ke Bangkok, Thailand. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak yang mengarahkan Bapak untuk melihat dulu bentuk pesawatnya, yang pesawat itu persis mirip seperti pesawat yang saat ini sedang dibajak? Waktu itu semua nggak ada yang terpikir melihat pesawat. Oh, terus? Nggak ada yang terpikir karena yang dipikirkan setelah berangkat ke Bangkok nanti ngelihat pesawat yang mau disergap. Iya. Jadi bagaimana itu teorinya pesawat itu tidak ada yang memikirkan begitu. Lantas? Lantas itu pulang dari Pak Benny, mau pulang ke Cijantung, disusul suruh balik, ternyata suruh melihat pesawat DC-9. Di mana? Di Kemayoran. Di Kemayoran. Nah itu hanya suruh belajar kunci rahasia buka pintu depan, kunci rahasia buka pintu sayap, rahasia buka pintu belakang. Hanya itu terus kembali pulang Cijantung. Sampai di jalan disusul, Pak Roso tidak langsung ke Cijantung, langsung ke Halim. Kurang lebih sampai Pasar Rebo itu. Iya. Jangan ke Cijantung, langsung ke Halim. Balik ke Halim. Nah masuk Halim, orang kan pada bingung, kita ada 30-60 orang masuk Halim. Orang kan pada kaget. Mana Kopassus lagi? Iya. Terus nggak selang lama, itu peluru yang kamu bawa magazinnya tuker. Ternyata senjata yang kita bawa itu pelurunya macet. Saya bilang pelurunya pistolnya nggak bunyi. Kok ya benar pistolnya nggak bunyi? Nggak bunyi. Iya. Terus diganti peluru, suruh nembak pohon. Coba pohon itu ditembak so. Coba kamu nembak, dia, udah ke landasan nunggu pesawat yang mau berangkat ke Bangkok. Iya. Terus jam 10 berangkat dari Halim. Jam 10 malam ya Pak ya. Baik, Sobat TNI, tetaplah stay di program podcast Puspen TNI. Jangan kemana-mana. Sebelum Bapak berangkat ke Bangkok, begitu Bapak menerima perintah itu sampai mau berangkat, yang ada dalam pikiran Bapak itu apa Pak saat itu Pak? Tidak ada pikiran apa-apa. Tidak ada pikiran apa-apa. Tidak ada. Yang ada hanya saya melaksanakan tugas sebaik-baiknya, hidup atau mati. Oh begitu. Nah kebetulan Pak, kira-kira pada saat Bapak mau berangkat ke Bangkok nih,
Bapak sudahkah dapat informasi tentang jumlah pembajaknya berapa? Pembajaknya asal dari mana? Apakah sudah dapat informasi? Enggak. Belum dapat. Enggak. Baik Pak, silakan lanjut. Terus berangkat ke Bangkok, sampai Bangkok itu malam apa. Terus ditampung di satu tempat, itu disediakan makanannya orang Bangkok itu, tentara Bangkok. Begitu disediakan makan, ya ada ikan ayam, ada segala macam. Semua pedes. Pedes semuanya. Waduh, semua. Sampai saya nggak doyan makan tuh. Waduh, saya lapar, apa saya makan nasi doang ini. Terus saya makan nasi aja, yang namanya ikan ayam segala macam sudah nggak bisa karena pedes. Baik. Terus nunggu, nggak tahu bagaimana Pak Sintong itu. Udah, kamu bebas sekarang, nggak jadi menyergap pesawat, kamu kalau mau tidur. Kata Pak Sintong. Kata Pak Sintong, sekarang bebas, kamu nggak jadi merebut pesawat. Sekarang kamu bebas, kalau mau tidur, mau istirahat. Baik. Nggak selang lama, ya kurang lebih 1 jam. Sok, bangunin semua anggotamu, temenmu, bangunin. Bangun. Terus gimana Pak? Persiapan saya melihat sudah jam 1. Sudah jam 1 malam. Persiapan, terus ya biasa, prajurit ngomel itu biasa. Wah, enak-enak katanya suruh tidur, sekarang dibangunin. Ini juga mungkin Pak Sintong itu bohongin kita, dianggap kita ini dibohongi, nggak jadi serangan biar kita nggak ketakutan. Oh, ya saya sendiri nggak ngerti maunya Pak Sintong itu apa. Ternyata memang benar Pak Sintong ngomong, kamu tidur, nggak jadi serangan, meredakan hati kita. Oh, begitu. Ya pada ngeledak, saya dapatnya ya di kursi, duduk udah. Terus dibangunin kurang lebih jam 1, naik mobil. Jangan mobil yang bagus, pakai mobil yang jelek. Nanti ya itu, kalau mobil yang bagus orang pada ngikutin kita mau kemana. Nah itu wartawan itu yang mau merekam di Bangkok itu, katanya sepanjang 2 km mengelilingi lapangan udara. Nah, lewat sini, nggak tahu blusak-blusuk di Bangkok, nggak ngerti saya. Terus kemudian sampai di satu tempat, udah di sini kita menunggu waktu. Pak Benny datang, kukul. Ya itu, sok, kamu ditugaskan sekali ini, tidak ada kata-kata kembali kalau kamu tidak sukses. Jadi kamu berangkat tugas dan untuk tidak kembali. Teman-teman, tidak kembali itu maksudnya apa? Ya mati, saya bilang. Goblok banget sih. Memangnya ya teman-teman itu kan kalau sama saya pada ngelecek gitu. Biar saya marah kalau ngomong gitu. Terus itu Pak Benny, sok, kamu mau berangkat jam berapa? Kalau adat saya sih Pak, dari sini jam 4. Apa? Jam 4. Serangannya mau jam berapa? Ya nggak tahu. Serangannya mau jam berapa? Terserah. Terus diam. Kamu nanti arahnya ke sana. Iya Pak, tapi saya minta dari sini ke sana. Baru saya menuju sana. Kenapa begitu? Ini memang hitungan saya Pak. Kalau ya mungkin ini saya bisa diselamatkan, bisa berhasil karena pakai hitungan ini. Dari saya ke utara dulu, baru ke timur. Pak Benny, saya bilang kayak Pak Benny nggak ngerti aja, saya ngeremeng gitu. Dengar rupanya Pak Benny. Wah, kamu itu maunya saya seperti kamu apa? Terus saya, ya udah kamu berangkat itu. Nah, pada waktu itu saya dikasih petunjuk. Ini kamu berangkat, kamu paling depan sok. Bawa tangga untuk pintu depan. Di belakang nanti ada cadangan untuk kamu, Pak Bagio. Oh ya, nanti karena pembajak itu, adatnya pembajak, orang pertama
yang akan ditembak itu orang yang paling depan. Karena dia tahu orang yang paling depan ini komandannya. Makanya kamu nanti akan ditembak lebih dulu. Dan terus terang kamu akan mati orang pertama. Iya Pak. Terus ini cadangan Pak Bagio, kalau ada suara tembakan dor nanti Pak Bagio lari ke depan. Ganti kamu. Nah serangan itu dilanjutkan yang mimpin Bagio. Iya Pak. Semua personil yang Bapak siapkan itu berapa? Kemudian dibagi berapa tim itu Pak? Personil yang saya bawa di dalam merebut pesawat itu hanya 6. 6 orang? 7 dengan saya. 7 dengan Bapak sebagai dantim? Ya, 2 pintu depan mengarah ke pilot, yang pintu sayap itu masuk mengarah ke tengah, pintu belakang itu mengarah ke dalam. Jadi saat itu pasukan saya itu sudah masuk di sasaran. Yang depan-depan, yang tengah-tengah, yang belakang-belakang. Nah pada waktu itu ya saya selaku komandan, saya berdiri di samping pintu depan. Sambil melihat bagaimana cara memasang tangga ke pintu. Bawa di tangga. Ya waktunya singkat banget kok. Waktunya singkat banget. 1, 2, serbu. Gluduk. Saya ngeliatin pintu depan, pintu samping nggak ketutup sayap begini. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Tak liatin itu yang pintu depan. Nggak selang lama, Mas, apa? Ini ada satu lempar, gebrus. Ya itu, wih, kamu tak popor itu. Bangun lagi. Orangnya gede, tinggi, badannya koker. Nah, dia lari ke depan. Waduh, ini bagaimana? Ini dalam hati. Ini bagaimana? Ya, saya nggak boleh begitu. Bangun lagi. Lagi. Baru, Pak, ini satu lagi. Lempar. Nah, sudah gitu. Lihanto, bagaimana? Aman. DC, bagaimana? Aman. Belakang. Aman, Pak. Terus lapor. Pesawat dan penumpang dalam keadaan aman. Perintah selanjutnya, Pak Benny langsung nyelip saya masuk pesawat. Nah Pak Benny di dalam, saya nggak berani masuk. Saya selaku pengendali. Kalau ada apa-apa saya nggak ngerti di dalam. Tahu-tahu pilotnya dipikul keluar, sudah mati. Nah saya kan, mati kena apa? Terus saya nggak pikir panjang, tak pegang kepalanya, tak gagap-gagap ini, ketemu di sini ada luka, tak masukin ini. Terus tak tarik rambutnya, tak tarik sini, ada ya lubang, seginilah lubangnya. Oh berarti ini tembakan dari depan, bukan tembakan dari belakang. Saya takut tembakan dari belakang, ini anak buah saya. Kenapa kok yang ditembak pilot? Jangan sampai ada dugaan begitu. Maka saya membuktikan, saya selaku komandan, saya bertanggung jawab, ini tembakan siapa? Ya itu tak gagap ketemu lubang segini, tangan saya berdarah, tak cari belakang, ketemu kurang lebih segini. Nah terus dibawa menjauh dari pesawat. Nah terus saya naik, penumpang silakan sama DC, penumpang boleh keluar. Semua penumpang dipersilakan keluar, barang-barangnya ditinggal dulu. Wah, gerudukan kayak apa itu? Rebutan di pesawat, sudah di luar, sudah pada duduk. Wih, jangan-jangan nanti terorisnya di lapangan masih bikin ulah ini. Saya susul itu penumpang. 1, 2, 3, 4, 5. Mister, teroris. Penumpang yang dari Amerika. Bilang seperti itu? Iya. Mister, teroris. Saya tembak kakinya. Nah maksud saya, tembakan kaki itu luka, cacat, besok hidup. Nah, nanti jadi peringatan, ini saya cacat kaki dulu jadi pembaca, nggak taunya mati. Kehabisan darah. Nah lagi begitu disusul Pak Kuntara.
Roso, diperintahkan kembali. Gitu. Nah saya naik pesawat. Di pesawat teman-teman sudah duduk situ, terus sama pramugari. Sama pramugari kan cakep-cakep. Teman saya, anak buah saya yang 6 orang itu pada guyon, kayak peluk-pelukan gitu, pada juga rapat-rapat pada kursi banyak, pada duduk situ. Saya masuk, Masya Allah kamu ini. Iya, saya disuruh masuk dari tadi. Siapa nyuruh? Pak Beni. Terus saya duduk rumah yang bagus. Datang pejabat itu. Udah, berangkat ke Jakarta. Pak, sebelum Bapak berangkat ke Jakarta, mungkin bisa Bapak sampaikan, berapa lama sih Pak waktu yang Bapak butuhkan dari mulai penyergapan hingga selesai? Waktu penyergapan itu saya dengan apa-apa, 1, 2, serbu. Nah itu mulai stombot, mulai tek. Saya pakai stombot, bukan jam tangan. Baik. Stombotnya di sini itu memang sudah spesial, perlengkapan dari Amerika. Saya melihat itu, sampai saya laporan itu 2 menit 49 detik. 2 menit 49 detik. Oh. Nah, saya ngelihat 2 menit 40, ini benar apa? Kalau begitu saya juara dunia dong. Iya. Oke, baik Sobat TNI, jangan kemana-mana, tetaplah di podcast Puspen TNI. Pak Roso, pada saat itu Bapak mendengar ada salah satu anggota Bapak yang mengalami luka tembak. Termasuk pada waktu itu juga ada seorang pilot yang tertembak. Apa yang Bapak lakukan begitu mendengar 2 yang tertembak? Ya, saya sebagai, ya di dalam perasaan itu ya, saya itu sebagai komandan tidak boleh jatuh hati. Sebagai komandan harus tabah. Itu anak buah ketembak mati sekarat mau mati, kita itu nggak boleh ribut. Kita itu nengok, kenapa lu? Temennya ketembak, tungguin. Walaupun hati kita ini hancur. Tapi tidak boleh membuat sikap. Nah saya dengar Ahmad Kirang itu ketembak dan Muhammad Kirang itu gugur. Saya yang merintahkan, siapa yang ada di situ? Dokter suruh Mbak mundur. Nggak tahu bagaimana Ahmad Kirang terus dibawa ke rumah sakit. Oleh dokter. Nah soal pilot itu ketembak. Jadi ditembaknya itu pilot waktu pas kita ini masuk pesawat. Karena darahnya tak pegang begini masih encer itu, belum kental, merah tapi encer. Nah itu waktu turun, pilot itu 3 strip begini. Disorot mungkin dari itu pesawat, dari TV, diberitakan bahwa seorang pangkat kapten komandan pasukan penyergap mati luka tembak. Oh, dikabarkan seperti itu. Iya. Di dunia. Menyebar berita itu, Pak? Di dunia. Wih. Pak Yusuf Iya. Menhankam. Itu Suroso, Kapten Suroso siapa itu? Anu Pak, Untung Suroso. Bukan Suroso Widodo. Kan bingung orang-orang. Iya. Bukan Pak. Terus ada, iya Pak, Suroso dulu ajudan Pak Widodo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak masih muda sudah meninggal. Terus kabarkan itu ke Cijantung. Ibu-ibu suruh bawa bunga, merangkai bunga untuk menjemput jenazah besok pagi ke rumahnya Bu Roso. Oh, iya. Rombongan datang Iya. ke rumah. Bu Roso, ada apa, Bu? Pak Roso di mana? Nggak tahu, dari pagi berangkat katanya pamitan mau sekolah Intel di Bogor. Iya. Bu, kalau saya boleh ngomong, Pak Roso tadi gugur jam 4. Di mana? Di Bangkok. Kapan ke Bangkoknya? Ibu tidak tahu ya Pak? Ya, nggak tahu. Karena Ibu tahunya Bapak mau sekolah.
Tahunya Bogor. saya mau sekolah. Sekolah Intel ya Iya. Pak ya? Iya baik Pak, lanjut Pak. Terus katanya pesawat mendarat jam 10 itu. Pada turun. Lihat tuh. Suroso ada nggak? Suroso nggak ada kan? Sebentar lagi kamu jemput jenazahnya Suroso. Iya Pak, pada bawa pikul jenazah. Iya. Pikul jenazah. Baru menuju ke sana, saya kan selesai meriksa barang-barang anak buah yang ketinggalan. Apa tanda apa. Komandan itu tanggung jawab. Iya. Yaitu komandan kalau berangkat bertempur, komandan di depan. Kalau berangkat pulang, komandan di belakang. Yaitu gunanya untuk menyelidiki kalau barang ada yang ketinggal. Iya, baik. Nah, saya turun. Pak, itu Pak Roso itu. Mana? Itu di pintu Pak Roso. Saya jalan, komandan tuh begini aja. Saya hormat, Pak. Saya mulai, Pak Roso, jangan kaget. Kenapa? Pak Roso dikabarkan gugur. Dari mana beritanya? Dari BBC. Jadi berita tentang itu ternyata hanya berita keterkaitannya pangkatnya sama, strip 3 dari pilot. Tahu-taunya bukan kapten yang sesungguhnya, tapi kapten pilot. Sobat TNI, tetap bertahan di program podcast Puspen TNI. Pak Roso, berdasarkan pengalaman tugas Bapak yang sudah sebegitu jauh dan panjang, Bapak sudah pernah mengalami tugas di Irian, Bapak juga sudah mengalami tugas di Kalimantan, bahkan di Timur Timur. Juga Bapak telah menyelesaikan tugas pembajakan pesawat Garuda DC-9. Menurut Bapak, sifat apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang prajurit komando? Kamu ingat, ada 3 hal. 1, kamu punya sifat berani. Yang kedua, benar. Yang ketiga, jujur. Berani, benar, jujur. Jangan suka bertingkah. Kamu akan panjang umur. Pak Roso, terima kasih atas kehadiran Bapak di acara podcast kita hari ini. Bapak sudah banyak bercerita tentang pengalaman-pengalaman Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menambah pengetahuan dan inspirasi bagi Sobat TNI dimanapun berada. Sekian dari kami, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe channel YouTube Puspen TNI. Sampai jumpa dan salam merah putih.